Perkenalkan, nama saya Natalia Demiri Gultom. Saya dari wilayah 2. Pada hari ini, saya ingin men-sharing sedikit cerita yang saya ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tetapi, sebelum saya memulai sharing saya, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Malam minggu gelap gulita, rasanya galau seperti putus cinta. Jika kamu sedang menderita, larilah pada Yesus sahabat kita. Pada hari ini, saya ingin men-sharing dari judul bacaan, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pada bacaan ini, ada 4 orang tokoh. Yang pertama yaitu ahli Taurat, imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Siapa sih dari antara kalian belum tahu itu ahli Taurat? Mungkin dari antara kalian juga belum tahu apa itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Yahudi. Pada masa itu ahli Taurat ini seperti orang penting pada masa itu, dan mereka juga orang hebat pada masa itu ya. Lalu pada cerita ini, ahli Taurat ini menanyakan suatu hal kepada Yesus, tetapi ia tidak berniat untuk bertanya. Ia tidak berniat untuk mendapatkan jawaban, tetapi ia hanya ingin mencobai Yesus. Ia hanya mentes Yesus. Ia berkata kepada Yesus, ia bertanya, "Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Ia mencobai Yesus seperti karena dia sudah merasa sangat hebat. Ia ingin mencoba Yesus, apakah dia lebih hebat daripada saya? Apakah dia tahu jawabannya? Dia tidak perlu sebetulnya jawaban itu, karena dia sudah tahu jawabannya yang aslinya. Lalu dari sini kita dapat bahwa jangan pernah sombong atas apa yang sudah kita punya. Jangan pernah sombong karena kita sudah merasa hebat, merasa diri kita pintar, lalu merasa karena kita punya status sosial, kita menjadi sombong. Karena ingat, di atas langit masih ada langit. Di sini, Yesus masih baik mau menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tersebut. Walaupun sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa ia sedang dicobai. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang sudah sering kita dengar, yaitu orang Samaria yang baik hati. Pada cerita ini, ada seseorang yang terluka akibat dilukai atau dicelakai oleh penyamun-penyamun. Di cerita ini, ada seorang imam. Imam tersebut melihat orang yang terluka ini, tetapi ia hanya lewat saja seperti itu. Yang kita tahu, imam ini kan sangat beriman sekali. Ia mengerti tentang apa itu agama. Tetapi di cerita ini ia hanya lewat saja. Percuma ia beriman tapi tidak melakukannya itu. Karena pada Alkitab tercatat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jika kita beriman, jika kita memiliki agama, percuma jika kita memiliki itu semua, tapi kita tidak melakukannya itu. Kita tidak menerapkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu percuma, sama saja tidak ada itu manfaatnya. Sama halnya seperti imam tersebut, orang Lewi ini hanya melihat saja dari seberang jalan. Mungkin dalam hatinya dia berpikir, aduh saya pengen menolong orang ini. Tapi mungkin masih banyak lagi pertimbangan. Dan berbeda lagi dengan orang Samaria. Orang Samaria ini dikenal sebagai musuh orang Yahudi. Dan orang Samaria ini sering sekali dikucilkan, diasingkan, disingkirkan pada masa itu. Padahal orang yang sedang lewat ini atau orang yang kesakitan ini adalah orang Yahudi. Mereka ini bermusuhan. Secara logika kita ya, pada saat ini mungkin kita nggak bakalan nolong musuh kita. Ya udah biarin aja tuh musuh kita lewat. Justru mungkin kita bakal tertawa dalam hati kita ya, karena musuh kita kesakitan. Tetapi orang Samaria ini digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menolong orang yang kesakitan dikarenakan dicelakai oleh penyamun-penyamun tersebut. Orang Samaria ini walaupun sering dikucilkan, disingkirkan, diasingkan, tetapi tidak membuat dia untuk berhenti berbuat baik kepada orang-orang. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sama seperti orang Lewi ataupun imam tersebut. Saya ingin sharing pengalaman pribadi saya. Saya itu bersekolah di SMP Negeri 103, dan mama saya kalau jemput saya itu ke SMA 39. Jadi saya harus jalan dulu ke SMA 39. Pada saat saya berjalan itu, terkadang ada beberapa pengemis. Hati kecil saya ini berkata, bantuin orang ini. Tapi pikiran saya berkata, jangan, kamu gak ada uang. Nanti uang kamu kurang loh kalau kamu ngasih dia uang. Jangan, nanti kamu bercelakain. Itulah pertimbangan seperti itulah yang dirasakan oleh orang Lewi ataupun imam tersebut. Banyak sekali pikiran atau pertimbangan-pertimbangan saat kita ingin melakukan sebuah kebaikan.
Sekarang pilihannya itu ada di diri kita. Kita mau jadi yang mana? Mau jadi orang Lewi, imam, ataupun orang Samaria yang baik hati itu? Kita mau jadi orang yang beriman tapi tidak melakukan perbuatan, atau kita mau menjadi orang yang tidak peduli dengan sekitar, atau kita mau menjadi orang yang baik hati seperti orang Samaria tersebut? Apalagi semenjak ada COVID-19 ini ya, banyak sekali orang-orang itu yang merasa seperti sangat menderita sekali gitu dirinya. Padahal sebelum adanya COVID pun, setiap orang itu sudah menderita. Mereka semua sudah menderita, walaupun anak bayi yang baru lahir, dia sudah mempunyai penderitaan sendiri. Tetapi memang penderitaan orang-orang itu berbeda-beda. Sekarang tergantung kita menanggapinya bagaimana. Kita mau larut di dalam penderitaan kita mau tetap bersedih di dalam penderitaan kita, atau kita ingin membuka mata kita. Karena kalau kita larut dalam penderitaan kita terlalu bersedih, terlalu merasa diri kita yang paling tersakiti, kita nggak bakalan bisa melihat orang-orang lain. Kita nggak bakalan bisa melihat penderitaan orang lain yang mungkin lebih parah daripada kita. Padahal jika kita membuka mata kita, membuka hati kita, melihat sekitar, kita bisa membantu meringankan penderitaan orang lain yang mungkin lebih berat daripada kita. Padahal, memberi dari kekurangan kita, itulah kelebihan kita. Ketika kita sedang merasakan kekurangan, ketika kita sedang menderita, lalu kita memberi, itulah kelebihan kita sebagai umat manusia. Saya pernah mendengar seorang idol yang bernama Mark Lee berkata, "It's not always easy, but that's life. Be strong, because there are better days ahead." Hidup itu gak selalu mudah, tapi itulah hidup. Haruslah kuat, karena ada hari yang lebih baik ke depannya. Orang yang menderita itu seperti intan. Intan itu sebelum menjadi berkilau, sebelum mahal, dia itu diterpa oleh suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi. Semakin tinggi suhunya, semakin tinggi tekanannya, semakin berkilau intan tersebut. Seperti itulah orang yang menderita, semakin banyak tekanan dia rasakan, semakin kuatlah orang tersebut. Jadi, jangan pernah jadikan penderitaan itu sebagai siksaan. Karena ingat, Allah beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah mengerti semua persoalan kita. Dia mengerti semua pergumulan kita. Dia mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita alami. Oleh karena itu, sebelum saya menutup sharing saya hari ini, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jadi, untuk semua teman-teman OMK, janganlah pernah kita menyerah terhadap penderitaan kita. Karena Tuhan selalu mengerti. Tuhan peduli atas semua persoalan kita. Dan selalu ingat, Yesus adalah sahabat bagi semua orang yang menderita. Terima kasih, Tuhan memberkati.